Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal a'yadzu billah. Ikhwah fiddin, arsyadani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali bisa melanjutkan materi pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin, dan kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu babut taubah. Ya, bab yang berbicara tentang at-taubah. Disebutkan sama al-muallif rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi, babut taubah, qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Taubat itu wajib dari setiap dosa, dan apabila maksiat tersebut antara seorang hamba dengan Allah tidak ada kaitannya dengan anak Adam, maka ada 3 syaratnya menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi. Ya, yang pertama adalah dia harus melepaskan diri dari maksiat itu. Yang kedua, dia menyesal telah melakukan maksiat itu. Pertama, melepaskan diri dari maksiat itu, kemudian menyesal telah melakukannya. Dan yang ketiga itu adalah an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu selama-lamanya. Apabila salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, lam tasihha taubatuh, maka tidak sah taubatnya, tidak dikatakan itu sebagai taubatan nasuha. Dan apabila maksiat tersebut berkaitan dengan anak Adam, hutang piutang misalnya, menzolimi saudaranya, ya, maka ada tambahan 1 syarat lagi menurut Al-Imam An-Nawawi, wa an yabra'a min sahibiha. Dia berlepas diri, atau dia bukan berlepas diri, dia menunaikan hak orang-orang yang telah dia zalimi. Apabila itu berkaitan dengan harta atau yang lainnya, dia kembalikan harta yang telah dia ambil itu. Atau dia menuduh saudaranya berzina, maka dia meminta maaf, ya, maka dia harus halalkan di dunia ini. Dia harus menjelaskan bahwa apa yang dia sebutkan itu adalah fitnah atau ghibah. Ya, wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Dan apabila itu dosa ghibah, dia menceritai saudaranya, menyebutkan aib-aibnya, padahal benar saudaranya itu memiliki aib yang demikian, tapi itu adalah ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia sukai, dan memang itu ada pada saudara kita itu, maka itu yang dikatakan ghibah, dan itu adalah dosa. Maka hendaknya dia minta untuk dihalalkan, atau meminta maaf, atau dia menyebutkan kebaikan-kebaikan saudaranya di tempat
di mana dia menghibah saudaranya tersebut. Nah, atau ada juga dalam riwayat disebutkan kafaratu man igtabatahu an tastaghfiralah. Kafarat denda bagi orang yang pernah engkau ghibahin adalah engkau mintakan ampunan kepada Allah untuknya. Ya. Jadi apa dendanya? Orang-orang yang pernah kita ghibahi dan kita semua mungkin pernah melakukan ini. Maka mintakan kepada Allah ampunan untuk saudara kita itu. Ya Allah, ampunilah si fulan. Aku pernah mengghibahin dia, menggosipin dia. Ampunilah dia ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Kafaratu man igtabatahu an tastaghfiralah. Ya. Dan taubat ini jamaah sekalian disebutkan sama Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pertama, taubat minal kabair. Ya. Taubat dari dosa-dosa besar. Seorang bertaubat dari dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, taubat dari kekufuran. Bahkan ini yang paling azam, yang paling besar. Dia taubat dari kekufuran menuju keimanan. Yang tadinya dia menyekutukan Allah, melakukan syirik, ingkar terhadap ajaran Islam, kemudian dia taubat, akhirnya dia masuk Islam. Ini bahagian dari taubat. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Anfal ayat 38, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti dari kekafirannya, mereka masuk Islam, ya, yughfar lahum ma qad salaf. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu yang mereka lakukan. Al-Anfal ayat 38. Ya. Jadi taubat dari kekafiran, kemudian taubat dari dosa-dosa besar. Dan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan menyebutkan di antara ciri khas dosa besar, Allah sebutkan laknat atas dosa itu. Ada kalimat laknat, perbuatan itu terlaknat, maka itu dosa besar. Atau ancamannya disebutkan neraka. Seperti misalnya orang yang melakukan pembunuhan, ya, ancamannya adalah neraka. Atau perbuatan apa? Tasyabbuh, laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki, itu perbuatan terlaknat, maka itu dosa besar. La'anallah man la'anallah, kata dalam sebuah hadis, la'anallah man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang membantu temannya melakukan maksiat, melakukan amalan yang menyelisihi sunnah. Jadi kalau ada acara-acara yang menyelisihi sunnah, kita tidak boleh nyumbang, tidak boleh ada andil kita di situ, karena takutnya kita ta'awun pada perkara yang maksiat, pada perkara yang bid'ah. Man awa muhditsan, itu perbuatan yang terlaknat, berarti dosa besar. Wa la'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang suka mengganti, merubah batas tanah. Ya, digeser batas tanahnya, berarti itu perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena ada laknat di dalamnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. La'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat, mengejek orang tuanya. Bagaimana itu? Dia ejek nama orang tua si fulan, lalu si fulan ini mengejek orang tuanya. Itu juga perbuatan dosa besar. Jadi taubat dari dosa besar. Yang ketiga, kata Syekh Al-Utsaimin, at-taubatu min saghairidz dzunub. Taubat dari dosa-dosa kecil. Ya. Jadi ini di antara tingkatan taubat. Kemudian
disebutkan oleh beliau ada tambahan di antara di antara syarat-syarat taubat itu, Syekh Al-Utsaimin menyebutkan ada 5 syarat, ada tambahan 2 lagi, ya. Yang pertama, yang keempat adalah hendaknya seorang bertaubat pada zaman di mana taubat itu masih diterima. Ya, jadi misalnya sebelum matahari terbit dari barat, atau sebelum nyawa berada di tenggorokan. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha yaqbalu taubata minal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat dari seorang hambanya ya sebelum nyawa berada di tenggorokan. Makanya jemaah sekalian, kenapa alasan Fir'aun taubatnya itu tidak diterima? Di antaranya karena dia mengatakan saya beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun ketika nyawa sudah berada di tenggorokan. Makanya taubatnya tidak diterima. Dan alasan yang kedua, dia mengatakan itu bukan alasan karena dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena dia ingin selamat saja. Gitu ya. Jadi Allah menerima taubat kapan? Sebelum masa taubat itu expired. Matahari terbit dari barat atau nyawa berada di kerongkongan. Nah, dan di antara syarat yang berikutnya dikatakan oleh para ulama, fahuwal azmu ala alla ta'uda fil mustaqbal bi annaka lan ta'uda ila hadzal amal fil mustaqbal. Ini mirip dengan syarat yang ini ya. Syarat yang ketiga itu bertekad bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi mengulangi dosa atau maksiat tersebut. Ya, afwan, syarat yang kelima yang beliau sebutkan adalah mengikhlaskan niat. Jadi dia masukkan al-ikhlasu lillah fit taubah, mengikhlaskan niat di dalam taubat. Jadi kalau menurut beliau Syekh Al-Utsaimin ada 5 syaratnya. Tambahannya adalah bertaubat sebelum masa taubat itu tidak diterima, atau yang kelima ikhlaskan niat di dalam taubat. Baik. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa dalil. Ya. Pertama, surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman agar kalian mendapatkan kemenangan. Juga di dalam surah Hud ayat 3, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan oleh para ulama tadi. Ya. Dan kita ya diharapkan bagi kita untuk bertaubat dalam setiap keadaan. Dan ayat-ayat ini menjelaskan tentang wajibnya taubat. Ya, taubat dari dosa-dosa, misalnya dosa pandangan dan dosa kemaluan.
Jadi kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, ya, agar kita tidak melakukan dosa dari sebab-sebab itu. Dalam sebuah hadis yang ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim juga. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah, ujian yang paling berat bagi laki-laki melainkan perempuan. Ya. Makanya musuh-musuh Islam, ya, yang memusuhi Allah, yang memusuhi Rasulnya, mereka itu melakukan fitnah-fitnah, menyebarkan godaan-godaan melalui wanita. Mereka mengajak, mengkampanyekan tabarruj, mengumbar aurat, gitu ya. Mereka mengkampanyekan ikhtilatul mar'ati birrajul, ikhtilat campur baur laki-laki dan perempuan. Mereka mengkampanyekan apa itu hak emansipasi wanita, misalnya kan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk merusak generasi kaum muslimin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhaba li lubbir rajulil hazimil qawi min ihdakun." Aku tidak melihat dari sosok yang kurang akalnya, kurang agamanya, yang paling cepat merusak hati lelaki yang kuat, baik kuat agamanya melainkan wanita, salah satu di antara kalian. Ya. Jadi di antara sebab hancurnya Bani Israel kanat fin nisa, fitnah mereka adalah karena wanita, wal iyadzu billah. Maka dari itu jemaah sekalian, kita diminta untuk senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan taubat ini wajib bagi orang-orang yang beriman. Bahkan orang-orang yang beriman kepada Allah dikatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ya, kita baca hadis yang berikutnya. Hadis yang pertama dari babut taubah ini, tafadhal Pak Rafi. Wa an Abi Hurairah, hadis pertama. Ada? Iya. Atau yang sampingnya, Bapak ada kitabnya? Pak Doni ada kitabnya? Fadhal. Iya, baca. Fadhal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min 70 marratan. Baik, Hasan. Rawahul Bukhari. Nah, silakan Pak selanjutnya. Wa anil Agharri bin Yasarin. Wa anil Agharri bin Yasarin Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu astaghfiruhu fa inni atubu fil ilallah, ya, yaumil mi'ata marrah.
radhiyallahu rawahu Muslim. Nah, baik. Selanjutnya Abu Fakhri, fadhal. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Billahi Lallahu لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات متفق عليه. Nah, ahsant. Ya. Jadi ini jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Hadis-hadis yang berkaitan dengan taubat. Ya, coba lanjut lagi Mas Arif. Hadis berikutnya wa an Abi Musa Wa an Abi Musa Abdullah ibni Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an-nabiyyi anin nabiyyi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail musi'ul laili hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha rawahu Muslim. Naam. Wasil lanjut. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم. Naam, selanjutnya Pak. Wa an Abi Abdurrahman وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم yugharghir. يغير. Nah, رواه الترمذي وقال hadisun hasan. Ya. Jadi yang benarnya kita baca rawahu Tirmidzi atau rawahu Turmudzi. Ya. Kalau Tirmidzi orang Indo itu, ya kan? Nah, bukan ahlul hadis. Ya kan, bukan Tirmidzi ya, Pak, tapi Bapak ini benar tadi yang baca. Jadi imma an-naqra at-Tirmidzi atau at-Turmudzi. Kilahuma sahih. Keduanya itu benar. Baik, kita baca syarahnya. Hadis-hadis yang telah kita bacakan ini, jazakumullahu khairan. Yang pertama disebutkan dari Abu Hurairah ini tentang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bertaubat, banyak beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih atau astaghfirullahal azim antara 70 sampai 100 kali dalam sehari. Ya. Fi hadainil haditsaini dalilun ala wujubit taubah. Dan dua hadis yang pertama ini menjelaskan tentang wajibnya kita bertaubat. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini. Padahal waqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa Nabi telah diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Nabi sudah dijamin masuk surga, tapi beliau masih bertaubat, masih beristighfar dan memperbanyak istighfar. Ya, antara 70 sampai 100 kali. Itu tadi dengan lafaz astaghfirullah wa atubu ilaih atau astaghfirullahal azim, la ilaha illa anta, ya, dan seterusnya, atau sayyidul istighfar itu kan. Nah, itu kita baca. Dan di sini sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada beberapa faedah dari hadis ini jamaah sekalian. Yang pertama adalah ketika seorang bertaubat berarti dia imtithalu amrillahi wa rasulih. Dia telah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan dia akan mendapatkan pahala ketika beristighfar. Bukan hanya mendapatkan pengampunan dosa,
dia mendapatkan pahala. Ya. Kan di hadis itu dikatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Masya Allah. Beruntunglah orang-orang yang mendapati di catatan amalnya banyak istighfar. Dosa kita tidak sekali, bahkan berulang kali dalam satu hari. Belum tentu kita bebas dari dosa. Maka perbanyak istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita bahwa di antara sebab mudahnya urusan kita, berkahnya aktivitas kita, mudahnya kerjaan kita, ya, itu diantaranya adalah sebab istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Ya. Ini sebab istighfar. Allah berikan kesehatan sama anak-anak kita, keluarga kita, harta kita itu berkah. Gaji yang Allah berikan kepada kita lebih berkah. Ya. Turun hujan yang bermanfaat. Ya. Bahkan di antara tafsiran daripada ayat ini dalam surah Nuh ini, ada dua orang, ya, satu pasang suami istri. Mereka berdua datang kepada Nabi. Mereka mengadu, ya Rasulullah, kami sudah menikah lebih dari 10 tahun, tidak punya anak, ya, belum ada dikaruniai anak. Maka di antara nasihat yang Nabi berikan, perbanyak istighfar. Keduanya perbanyak istighfar, dan Allah karuniakan kepada mereka anak. Ya, jadi ini the power of istighfar. Kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan orang yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, tadurus sa'adatu fid dunya wal akhirah, dia akan diliputi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, al-iqtida'u bi Rasulillah. Apa faidahnya kita memperbanyak istighfar? Berarti kita menjalankan sunnah Rasulullah, menjalankan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau beristighfar 100 kali. Ya. Beliau bertaubat, astaghfirullah wa atubu ilaih, 70 sampai 100 kali. Ini senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sambil di kendaraan, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Dan ini juga bukan pembatasan. Bisa saja ketika kita semangat, kita beristighfar lebih dari 100 kali. Ya. Nah, karena kan iman kita ini pasang surut. Iya, Pak ya. Iman kita ini naik turun. Nah, bagaimana untuk menjaga stabilitas keimanan kita? Perbanyak zikrullah. Di antara zikrullah, tilawah Al-Quran, zikir pagi petang. Ini kiat-kiat untuk menjaga keimanan kita. Sebagaimana disebutkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي
Taib. Dan juga ikhwafiddin azani Allah wa iyyakum. Kita wajib bertaubat dengan penuh kejujuran. Jangan hanya lisan kita mengatakan taubat, namun anggota badan kita masih saja melakukan maksiat itu berulang kali. Ya. Dan kita harus berjuang terus menerus, walaupun nanti dosa itu akan terulang, tapi senantiasa kita bertaubat. Benar-benar kita berusaha untuk menjauhkan diri dari maksiat tersebut. Dan semua kita ada di posisi ini, ya. Artinya kita harus terus berjuang, memperbanyak istighfar sembari meluruskan niat antara lisan kita dengan anggota badan kita, ya. Dan ini perjuangan yang tidak henti sampai terhembusnya napas yang terakhir. Terus kita bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan yang tercela itu adalah ketika dia mengatakan dia taubat dari satu dosa, dari satu maksiat, namun dia masih saja bermesraan dengan maksiat itu. Apa contohnya? Misalnya ketika seorang mengatakan saya telah bertaubat dari riba, saya telah bertaubat dari riba, riba itu tercela begini dan begini, tapi dalam kesehariannya, pada faktanya dia masih saja melakukan transaksi riba, masih saja dia melakukan kredit riba misalnya, kan, pinjaman riba, walaupun dalam kata lain diperindah dengan nama bunga, gitu kan, sebut saja namanya bunga, gitu kan, karena kalau riba itu nggak enak di telinga orang, maka dikatakanlah bunga, dikatakanlah bagi hasil, mudharabah dan lain sebagainya. Namun pada prakteknya itu muamalah masih saja dihantui dengan, atau masih saja terkontaminasi dengan muamalah ribawiyah. Maka orang yang demikian, pertama dia jatuh kepada perbuatan riba, dan yang kedua dia memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Dia meremehkan syariat ini berarti. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mengambil keuntungan, maka itu jatuh kepada riba. Tapi Ustaz, saya lunasi tiap bulan, tidak ada dendanya, tidak ada kena sita begitu kan. Tapi di awal teken kontrak kita sudah menyetujui transaksi itu. Kalau telat tanggalnya, denda sekian persen. Berarti kita menyetujui transaksi riba itu. Ya, misal dia hutang 10 juta. Dalam 1 tahun di kreditlah per bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta. 1 tahun berarti dibalikkan berapa? 12 juta. Riba, karena ada keuntungan, ada kelebihan. Kecuali misalnya handphone ini kontannya berapa? Misalnya kontannya ini 1 juta. Harga kontannya 1 juta. Tetapi saya dengan Bapak akadnya itu adalah kredit, bukan kontan. Jadi saya jual ini sama Bapak 1.200.000. Dikreditlah dalam 1 tahun 100.000 per bulan misalnya. Akadnya kredit kita memang, dan tidak ada sita dan tidak ada denda kalau keterlambatan. Boleh enggak itu? Boleh. Karena akad kita, kesepakatan kita itu adalah kredit. Nah, kalau seandainya ada denda, kalau lewat dari tanggal 10 belum dilunasi, dendanya Rp1.000. 2 hari Rp2.000. Dan ini yang ada, ini yang terjadi di masyarakat kita begitu kan. Maka itu adalah riba. Sederhananya riba itu seperti itu. Ya. Maka dari itu jamaah sekalian, hati-hati ketika seorang mengatakan dia taubat dari satu perbuatan dosa, apapun dosa itu, baik dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, ya, atau dari sisi nazar, ya, dia bernazar melakukan satu perbuatan tapi dia menyelisihinya,
itu adalah maksiat. Maka dia harus ganti itu dengan bagaimana? Puasa 3 hari misalnya. Itu diantara denda sumpah atau denda nazar. Tapi nggak boleh kita bersumpah untuk perkara yang itu jelas-jelas haramnya atau jelas-jelas sudah wajib. Misal seorang bilang, kalau saya lulus di syarikah ini, kalau gaji saya naik di sini, saya akan menjaga sholat 5 waktu. Boleh nggak dia bilang begitu? Nggak boleh. Karena dia nggak naik jabatan pun sholat 5 waktu wajib baginya. Atau saya akan meninggalkan minum khamar. Nggak bisa, karena itu memang sudah haram bagi dia. Seorang wanita bilang, kalau saya lulus di sini, saya akan berhijab. Ya, maka dia itu nggak boleh nazar seperti itu. Karena walaupun dia tidak lulus di situ, hijab itu wajib bagi wanita. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, benar-benar kita apa? Al-iqla'u minadz-dzam, melepaskan diri dari perbuatan dosa itu atau sarana-sarana yang mengantarkan kita kepada perbuatan dosa itu. Ya, baik. Dan tidak ada di antara kita orang yang maksum. Semua pernah melakukan kesalahan. Semua pernah atau bahkan berulang-ulang melakukan satu dosa. Itulah perlunya kita mengulang-ulang taubat. Dan hadis-hadis ini juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang dahsyat ibadahnya kepada Allah. Ya, asyaddun nasi ibadatan lillahi wa huwa kadzalik. Fa innahu akhshana lillah wa atqana lillah wa a'lamana billahi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Nabi Muhammad adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kita. Beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kita, yang paling mengenal Allah. Ya, salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya, luar biasa. Bahkan pernah Nabi itu salat malam sampai kaki beliau ini gemetaran, sampai merangkak beliau untuk naik ke tempat tidurnya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, waqad ghafarallahu lima fa'alta hadza, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau masih melakukan ini ya Rasulullah? Dari salat malam sampai gemetaran lututnya, saking lamanya berdiri. Padahal Allah telah ampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka kata Nabi, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, hadis yang berikutnya dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, beliau mengatakan bahwa Rasulullah, beliau ini adalah khadim, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, adalah Allah sangat berbahagia dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan salah seorang di antara kalian. Hamba itu jatuh dari kendaraannya yang mana dia telah kehilangan ontanya tersebut. Ya, karena dia penuh dengan kegembiraan, dia katakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Jadi si fulan ini kehilangan ontanya. Tiba-tiba dia dapati ketika dia sedang tidur, ontanya itu datang sendiri. Ya, karena gembiranya dia bilang apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya Tuhanmu. Karena saking gembiranya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bergembira atas kejadian itu. Artinya apa jamaah sekalian? Seseorang yang ketika dia mengeluarkan kata-kata tidak sengaja karena kegembiraan, itu tidaklah dihukumi sebuah dosa. Ya, kadang-kadang ada seorang terpleset lisannya mengucapkan satu kalimat, ya, maka ini dimaafkan di dalam syariat. Di sini juga disebutkan bahwa di antara fawaid daripada hadis ini, dalilun ala farahillahi azza wa jalla bitaubati min abdihi idza taba alaihi, bahwa Allah bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang bertaubat. Ya, bukan Allah mengharapkan taubat kita, tidak berpengaruh pada kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi ini kembali kepada kita jamaah sekalian. Kita akan mendapatkan ketenangan hati, ya, dan kita akan mendapatkan semangat yang kadang-kadang hilang di dalam beribadah. Yakinlah, kita akan merindukan momen-momen di mana kita bisa meneteskan air mata ketika sholat. Kita akan merindukan momen itu. Maka jangan lari terlalu jauh, jangan menyimpang terlalu jauh. Kembalilah, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatkan orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga merasakan bahwa dengan ibadah ini akan mendatangkan ketenangan hati kita. Demi Allah, mungkin ada orang menganggap, oh dia itu hanya sholat, baca Al-Quran begini, dia anggap itu berat. Padahal yang lebih berat itu ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang paling berat itu ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan bisa merasakan itu ketika kita rajin menjaga salat kita, ketika kita rajin beristighfar, rajin menjaga zikir pagi petang, ketenangan itu akan datang. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, ya, bahwa orang yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari zikrullah, dia akan mendapatkan hati yang kosong. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, beribadah kepadaku, maka baginya kehidupan yang sempit saja. Bahkan di situ pakai kalimat huruf taukid, fa inna, sungguh baginya kehidupan yang sempit di dunia ini. Dia jauh dari sholat, mulailah masbuk sholatnya, atau bahkan dia tinggalkan, mulai dia tidak datang ke masjid, ya, mulai dia tidak peduli lagi dengan waktu-waktu sholatnya. Maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan di dunia ini kehidupan yang sempit, walaupun banyak hartanya, ya, walaupun banyak asetnya, di mana-mana ada asetnya. Ketika dia berpaling dari Al-Quran, berpaling dari zikrullah, dari ibadah, dari istighfar, Allah yang menjamin hidup si fulan ini sempit. Makanya kadang kita agak bingung, si fulan ini kaya raya, asetnya ada di mana-mana, secara finansial mungkin dia sudah Masya Allah, didapati ternyata dia bunuh diri misalnya, didapati ternyata dia macam-macam perbuatannya aneh. Kenapa? Karena mendapati kehidupan yang sempit ketika berpaling dari ibadah secara umum. Bukan hanya itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia nanti di padang mahsyar dalam keadaan buta. Orang yang berpaling dari Al-Quran nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Di antara, kata Ibnul Qayyim yang sederhananya, berpaling dari Al-Quran, dia tidak membacanya dalam satu hari itu, minimal, supaya kita nggak dikatakan berpaling dari Al-Quran, minimal 60 ayat. Dan ini bukan hal yang berat bagi orang yang melazimkannya. Minimal satu hari itu Bapak dan kita baca 60 ayat jamaah sekalian, supaya kita tidak dikategorikan hajrul Quran, orang yang berpaling dari Al-Quran. Ini kata para ulama. Dan Syekh kita, Mufti rahimahullah yang baru meninggal, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, itu kan ada kabar-kabar, dan ini dari orang-orang yang mengenal beliau, walaupun dalam keadaan kondisi yang beliau itu buta, dia bisa mengkhatamkan bacaan Al-Quran setiap 3 hari. Masya Allah. Dan ini bukan orang di zaman sahabat. Kita saksikan dekat dengan daerah kita di Riyadh.
Beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 3 hari atau dalam 1 pekan juga. Dan mumpung kita lagi di sini, ya kan? Mumpung kita lagi dikelilingi ya tempat-tempat yang insya Allah diberkahi. Tengok, orang menunggu waktu sholat, ngaji mereka, Pak. Ini mudah-mudahan pengaruh baik bagi kita ikutin. Maka kita harus buat target supaya tadi jangan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Lalu dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal di dunia dulu aku dapat melihat? Lalu Allah katakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Begitulah wahai hambaku, ketika kami datangkan ayat-ayat kami engkau lupakan itu. Dan pada hari ini juga engkau dilupakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi demi Allah, orang-orang yang sudah merasakan berkahnya hidup dengan ibadah, dia akan merasa rindu ketika dia jauh dari ibadah kepada Allah. Lihat aja ketika kita safar, mungkin waktu sholat kita ya enggak di awal waktu gitu Pak ya, safar beberapa hari kadang kan, itu kita merasa enggak enak gitu ya. Karena safar itu bagian dari azab. Waktu istirahat kita mungkin terganggu. Maka benar bahwa ketenangan itu ada pada ketika seorang hamba beribadah. Nah, di sini juga disebutkan betapa bahagianya hamba tersebut. Ya, ketika dia mendapati ontanya yang hilang kemudian tiba-tiba datang sendiri. Wa fi hadzal hadits dalilun ala wa fi hadzal hadits hathun ala at-taubah li'anna Allah yuhibbuha wa hiya min maslahatil 'abd. Hadis ini juga menjelaskan tentang anjuran untuk bertaubat karena Allah mencintainya, ya, dan ini adalah maslahat bagi hamba tersebut. Wa fihi itsbatul farahi lillahi azza wa jalla wa huwa subhanahu wa ta'ala yafrah wa yaghdab wa yakrah wa yuhibbu lakin hadhihi as-sifat laysat ka sifatina. Ini juga menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah bergembira, Allah murka, ya, Allah mencintai hambanya. Tetapi ingat, sifat Allah bukanlah seperti sifat kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu Allah bergembira sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah murka sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ya. Wa fihi dalilun ala anna al-insana idza akhta'a fi qawlin min al-aqwal walau kana kufran sabaqa lisanuhu ilayhi fa innahu la yu'akhadhu bihi. Ini dalil bahwa kalau seseorang sabukul lisan, ya, salah dalam ucapan, ya, maka walaupun ucapan ini ucapan kekufuran, maka itu dimaafkan oleh syariat. Ya, kalau dia khilaf, salah dan khilaf, khuslatani 'alal insan, al-khata'u wan nisyan. Khilaf, salah dan lupa itu 2 sifat yang dimaafkan bagi manusia. Misalnya di sini disebutkan bahwa dia katakan Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya Tuhanmu. Tapi dia sabukul lisan, salah. Kalau bahasa kita apa itu? Keceplosan. Ya. Kalau bahasa kita kan keceplosan. Yang ucapan-ucapan yang seperti itu, maka itu dimaafkan oleh syariat. Bahkan sekalipun manusia itu salah dalam mengucapkan kalimat atau itu kalimat kekufuran, maka ini juga dimaafkan. Au talaqa zawjatahu ala wajhil khata'i biduni qasdin. Ya, atau dia salah dalam mengucapkan talak kepada istrinya, maka itu tidak dijatuhi hukuman. Ya. Fa kullu hadza la yatarattabu alaihi syai'un. Ya, maka ini tidak ada hukuman baginya karena dia tidak bermaksud mengucapkan itu. Allah berfirman di dalam
surah Al-Baqarah ayat 225, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukum kalian kalau kalian salah khilaf dalam sumpah-sumpah kalian, tetapi Allah menghukumi kalian apa-apa yang memang itu berdasarkan bersumber dari hati kalian. Ya. Dan juga kan ada dikatakan bahwa ada 3 orang yang tidak ditegakkan hukuman atasnya, diangkat pena itu. Yang pertama diantaranya adalah orang yang an-naim hatta yastayqiz, orang yang tertidur sampai dia bangun. Misal seorang terlelap, akhirnya dia bangun jam 4 sore. Karena dia tidur siang, dia terbangunnya jam 4 sore. Padahal asar itu jam 3 misalnya kan. Dan ini karena kecapean, bukan disengaja. Maka dia tidak berdosa. Silahkan dia langsung sholat begitu dia bangun. Ya. Atau orang yang lupa sampai dia mengingatnya. Ya, atau orang yang pingsan sampai dia sadar. Atau anak-anak sampai dia balik, sampai dia dewasa tidak dikenai hukum. Yang tercela itu adalah orang yang memang niatnya adalah memperolok-olok syariat. Nah, ini nggak boleh. Misalnya dia bilang li'ila fi Quraisyin, baru dia tafsirkan dengan ucapan-ucapan yang berbuat canda tawa begitu ya. Ini nggak boleh. Dia berdosa melakukan itu. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini enggak boleh istihza, memperolok-olok agama Allah, memperolok-olok syariat Allah, maka ini ucapan kufur. Sebagaimana ada orang bilang yang pakai cadar tuh begini, yang memelihara jenggot tuh identik dengan hewan ini, walaupun niatnya canda, itu ucapan kufur dan terhapus amal solehnya. Orang yang cingkrang dibilang begini, ya nggak boleh walaupun canda-canda. Sebagaimana orang-orang munafik mengatakan, oh para sahabat itu kuat makan tapi pengecut di dalam medan jihad. Kemudian yang lain tertawa, dikabarkan ini kepada Nabi, lalu dikatakan turunlah ayat ini tadi, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Wal niyadzu billah. Itu orang-orang yang melakukan istihza kepada syariatnya. Orang yang melakukan syariatnya, ya, ini juga bagian dari kekufuran kalau dia istihza, memperolok-olok walaupun niatnya cuman canda tawa. Hadis yang berikutnya jamaah sekalian, dari Abu Musa Abdullah bin Qaisin al-Ash'ari, dari Nabi SAW disebutkan, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di malam hari, sampai matahari terbenam dari arah barat, sampai hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katakan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba selama nyawa itu belum di tenggorokan, ghargharah. Ya. Di antara fawaid dari hadis ini, ikhwatiddin, dalilun ala mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala lit-taubah. Dalil bahwa Allah mencintai taubat. Ya. Dan juga di antara fawaidnya, isbatu anna Allah ta'ala lahu yad wa huwa kadzalik bal lahu yadan jalla wa ala. Ini kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Bahkan Allah memiliki 2 tangan. Tapi bagaimana itu?
kita nggak boleh membayangkan kaifiatnya, bagaimananya bentuknya. Allah memiliki tangan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Jangan kita takwil tangan di sini dengan kemurahan, kekuasaan, tidak. Kita menetapkan sebagaimana Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis, ditetapkan Nabi dalam hadis. Kita mengimaninya saja, karena itu perkara gaib. Dan jangan pula ketika kita mengatakan Allah memiliki tangan harus identik dengan tangan manusia. Karena jamaah sekalian, kita bisa menjelaskan kaifiat sesuatu apabila kita melakukan dua cara. Contoh, ini katakanlah ini apa? Le mineral misalnya kan? Ini le mineral, ini aqua contohnya. Kita bisa menjelaskan kaifiat, bentuk, karakteristik, sifat benda itu apabila kita menempuh dua cara. Ini dikatakan sama Syekh Profesor Dr. Ali, salah seorang beliau itu profesor di bidang akidah ya, di salah satu universitas di Saudi. Ketika dia daurah di tempat kita, beliau katakan ada dua cara. Pertama, engkau melihatnya, antarahu. Yang kedua, antara mathilan lahu, engkau melihat yang semisal dengannya. Ini dua cara. Kita bisa mengidentifikasi sifat karakteristik sesuatu dengan dua cara ini. Engkau melihatnya dan engkau melihat yang semisal dengannya. Ketika misalnya anak tanyakan, gimana sih bentuk le mineral? Bapak bisa jelaskan kaifiatnya ketika Bapak pernah melihat le mineral itu. Sahih? Atau Bapak nggak pernah melihat le mineral, tapi Bapak pernah melihat yang semisal dengannya, aqua. Nah, sekarang kepada sifat Allah. Bisakah kita menjelaskan kaifiatnya atau mengatakan sama dengan makhluk? Pertama, engkau melihatnya. Ada nggak orang yang pernah melihat Allah? Nggak ada. Innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Engkau tidak akan pernah melihat Rabb kalian di dunia ini sampai kalian meninggal. Oke, berarti cara yang pertama tidak bisa. Yang kedua, antara mathilan lahu, engkau melihat yang semisal dengannya. Ada tidak? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Artinya kita berhenti di situ. Jangan kita bayangkan gimana sih tangan Allah, gimana sih betis Allah. Tidak boleh. Nggak bisa kita bayangkan. Lalu bagaimana? Kita beriman bahwa Allah memiliki tangan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Jangankan membedakan Al-Khaliq dengan makhluk. Sesama makhluk saja punya tangan, tapi tangannya berbeda. Ya, dikatakan sapi itu punya tangan, kaki yang di depan itu tangannya. Kemudian kirdun, monyet juga punya tangan. Antara makhluk berbeda. Gitu ya. Lalu bagaimana kita harus memaksakan menyamakan tangan Allah dengan makhluk? Itu bukan sifat yang adil seperti itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani Allah punya tangan. Bagaimana itu? Wallahu a'lam. Sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, yang penting laisa kamitslihi syai'. Itu dia. Jadi kita berhenti sampai di situ. Enggak usah membayang-bayangkan yang lain yang membuat akhirnya seorang itu gila. Nah, itu. Jadi cukup sampai di situ sudah. Tapi bagaimana Ustaz? Ketika Nabi Isra Mi'raj kan Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah Nabi langsung melihat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat cahaya? Nurun anna arah. Oh, di sana ada cahaya, kata Nabi, bagaimana aku melihatnya secara langsung? Ya, jadi demikian jemaah sekalian. Baik. Jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Apa dalilnya? Al-Maidah ayat 64 juga disebutkan. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah wa ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Maka
dibelenggulah tangan mereka, itu orang-orang Yahudi, dan terlaknatlah mereka atas ucapan mereka. Bal yadah, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ya, jadi inilah yang harus kita imani. Jamaah sekalian, azani Allah. Jadi kita tidak menafikan, meniadakan, menolak sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan tentang Allah menerima taubat dari seorang hamba sekalipun dia taubatnya di akhir-akhir masa hidupnya selama belum nyawanya berada di kerongkongan. Ya. Ini dalil juga bahwa matahari itu bisa terbit dari barat. Ya. Ini tanda-tanda hari kiamat. Dan ketika matahari terbit dari barat, taubat sudah tidak diterima lagi. Ya. Dan untuk pribadi, selama nyawanya belum berada di kerongkongan, taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dikatakan perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah ketika dia tidak bertaubat dan wafat dalam kesyirikan. Tapi kalau dia bertaubat, perbuatan syirik itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Berikutnya kita masuk kepada hadis yang panjang ini dari Zir bin Hubaish, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan wa asa an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.